aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil install dulu ya. Nah, kayak yang saya bilang kemarin, biar lebih gampang sebenarnya buat ngejalanin PHP admin itu banyak aplikasinya ya. Misalnya kita bahas yang minggu kemarin ada contohnya misalnya SQL Server, terus apa lagi? Ada apa namanya? Access ya. Accessible dari Microsoft kalau kalian udah pernah pakai nggak di SMK-nya atau di SMA-nya? Atau baru dengar Microsoft Access? Belum ya? Iya, belum Pak, belum pernah. Ya nggak apa-apa. Jadi biasanya kalau di saya dulu ya, saya dulu pas zaman STM memang ada beberapa program yang masih pakai Microsoft Access karena udah bundle ke Microsoft. Jadi biar lebih gampang aja pengembangannya. Nah, semakin sini kan semakin advance ya. Jadi database semakin kompleks, perlu relasi, perlu apa namanya, misalnya kayak kalian mau ngebuat view ataupun ngebuat tabel yang sebenarnya adalah resume dari tabel yang lebih kompleks ataupun dari tabel induk. Nah, biasanya kita pakai view. Jadi misalnya kayak yang saya bilang tadi ke siapa? Ke Lutfia ya? Lutfia, Yudita. Sorry. Jadi misalnya kita punya tabel JGU gitu anggap aja. Nah, di JGU nanti ada apa aja? Ada gedung, ada HRD, ada apa lagi? Mata kuliah, ada jurusan, ada fakultasnya segala macam. Tapi yang mau saya lihat cuman fakultas sama mahasiswa gitu kan. Caranya gimana gitu? Salah satu contohnya kan bisa, kenapa kita nggak pakai ini aja Pak? Kenapa kita pakai uh, review tabel aja, misal select all from mahasiswa where uh, select all from JGU where uh, select all sorry select select apa nama tadi, jurusan sama mahasiswa ya, select jurusan mahasiswa from JGU titik koma enter, nanti bakal muncul semua. Tapi misalnya kita mau nampilin semua database gitu biar kita nggak ngetik terlalu panjang lagi, tapi kalau di program biasanya udah ini ya, udah apa namanya, udah otomatis, maksudnya pas kita nginjek si kode tadi otomatis bakal masuk ke otomatis previewnya bakal ada di uh, desktop kita gitu, misalnya kayak di program kita ya. Nah, biar kita nggak ngulangin apa namanya kode yang sama, kita pakai view aja. Nah, nanti di view itu bakal kita tampilin data apa aja ataupun apa namanya yang nah, field apa aja yang bakal kita tampilin nanti gitu. Itu bisa kita pilih mana aja langsung. Jadi select all, nanti langsung keluar yang kayak tadi, kita nggak usah lagi ngebuat yang kayak tadi select nama ataupun jurusan atau segala macam gitu ya. Jadi biar lebih gampang aja. Oke, lanjut. IRD. IRD adalah eh, satu diagram yang berisikan komponen atau himpunan entitas dan juga himpunan relasi yang dilengkapi dengan atribut. Gitu. Jadi headline-nya itu adalah si entitas yang merupakan hasil himpunan relasi beberapa tabel yang berisikan atribut. Atribut. Nah, atributnya apa aja? Atributnya yang kayak tadi, ya. Nah, ini contohnya. Atributnya adalah NPM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Entitasnya apa? Mahasiswa. Nah, ngubungin antara entitas sama atribut ada yang namanya link ya. Link atau di sini disimbolkan pakai garis ya. Nah, paham ya? Oke, lanjut. Nah, entitas sendiri adalah himpunan objek seperti orang, benda, lokasi, baik abstrak maupun nyata di mana data itu disimpan. Gitu. Dan pada umumnya entitas diberi nama dengan kata benda. Contohnya entitas reguler ya, yaitu merupakan entitas yang bersifat umum dan dapat berdiri sendiri. Contohnya karyawan. Nah, di karyawan kan ada tabel sendiri gitu. Jadi tanpa bantuan dari tabel lain, tabel karyawan sudah bisa kita ambil, kecuali KRS ya. Misalnya KRS harus ada tabel
atau harus ngerelasi ke tabel mahasiswa dan juga jurusan, baru KRS-nya bisa dimasukkan gitu. Terus entitas lemah adalah entitas yang keberadaannya tergantung dengan entitas lain di mana tidak mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Contohnya anak karyawan gitu ya. Jadi entitas lemah adalah entitas yang bergantung kepada entitas lainnya ataupun pada tabel lainnya. Nah, ada juga yang namanya properti, yaitu kumpulan atribut yang menjelaskan si entitasnya, atau entitas di sini disimbolkan dengan simbol segi persegi panjang gitu. Nah, yang selanjutnya tadi kan ada entitas, selanjutnya ada atribut. Nah, di atribut adalah sesuatu ataupun simbol yang menjelaskan apa yang sebenarnya dimaksud dengan entitas maupun relasi, sehingga sering disebut sebagai elemen data dari entitas dan juga si relasinya. Contohnya adalah himpunan entitas mahasiswa. Ini simbol atributnya biasa pakai circle ya, atau oval. Gitu. Nah, ini contohnya tadi. Misalnya tadi simbolnya, kalau ini bentuk ERD dan juga bentuk kalau kita konversikan ke dalam bentuk tabel ya. Entitasnya si tabel mahasiswa. Terus atributnya adalah NPM, nama mahasiswa, alamat, dan juga tanggal lahir. Ini field yang harus diisi atau field yang ada di dalam sebuah tabel. Nah, selanjutnya ada namanya relasi, yaitu merupakan hubungan yang terjadi antar himpunan entitas di mana relasi bisa diberi nama dengan kata kerja. Gitu. Contohnya ya, relasi antara himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas kuliah. Nanti di antara kedua entitas tersebut ada si relasi ini nanti. Lanjut ya, misalnya kayak di sini antara relasi mahasiswa dengan mata kuliah gitu. Jadi misalnya apa nih yang bisa direlasiin gitu. Jadi misalnya dari mahasiswa masuk ke kode kuliahnya gitu. Oke. Jadi kan misalnya mahasiswa Yesi ngambil mata kuliah apa aja, cukup ketikin kodenya aja biasanya. Nanti struktur datanya bakal ngikut ke tabel ketiga biasanya. Oke. Nah, selanjutnya udah ada atribut, udah ada entitas, udah ada relasi. Selanjutnya ada yang namanya link gitu. Yaitu untuk menghubungkan antara atribut, entitas dan juga si relasi tadi. Oke. Nah, misalnya kita susun dalam satu bentuk apa namanya? PRD full ya. Misalnya di sini relasi antara satu ke satu, maksudnya antara apa namanya? Satu entitas hanya memiliki satu relasi gitu. Jadi misalnya universitas dengan rektor udah satu ke satu gitu. Ya. Habis itu contohnya ya, antara dosen dan jurusan. Dosen itu mengepalai jurusan apa? Atau universitas dikepalai ataupun dipimpin oleh rektor. Gitu. Ada juga yang namanya satu ke banyak. Ya. Jadi maksud dari satu ke banyak itu kalau tadi kan direct ya. Direct antara satu entitas ke entitas lain. Gitu. Kalau di sini mana? Ya. Jadi misalnya kayak di sini. Kenapa di sini disebut sebagai entitas banyak? Karena misalnya kayak contoh Bapak gitu kan dipimpin oleh salah. Maksudnya Bapak ini memimpin berapa anak. Jadi nama anaknya itu bisa disebut satu persatu anak pertama, kedua, ketiga ya. Maksudnya dengan one to many tadi. Ataupun dosen bisa mengajar berapa mata kuliah. Paham? Kalau ada pertanyaan bilang ya. Berarti kalau misalkan yang one to one bisa disebut kayak gini, bisa nggak Pak? Kayak mahasiswa hanya bisa atau boleh mempunyai satu kelas gitu. Satu kelas jarang sih.
Enggak ya, berarti itu Hmm, bukan one to one. bukan. Kalau oh iya, kalau one to one itu misalnya nggak ada relasi lagi. Kalau rektor ya, cuman bisa Mm-mm. mungkin satu universitas aja gitu. Ataupun dosen, home base-nya ada di satu jurusan, walaupun dia ngajar di jurusan lain, tetap home base-nya di home base yang dia awal gitu. Misalnya saya, home base saya di mana? Di sistem informasi. Bisa nggak saya ngajar di jurusan lain gitu? Bisa. Tapi tetap home base saya di jurusan Islam informasi ya. Maksudnya one to one itu cuman bisa ngerelasiin ke satu database aja. Tapi kalau untuk one to many atau one to nilainya nggak tentu ya, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Itu kayak Bapak, kalau Bapak kan biasanya punya berapa anak atau dosen bisa ngajar berapa mata kuliah. Dapat nggak? Iya ya, jadi langsung banyak gitu. Iya, dosen bisa ngajar mata kuliah apa aja gitu. Kalau Hmm. dosen dengan jurusan itu masuk ke one to one. Tapi kalau dosen ke mata kuliah masuk ke one to many. Paham ya? Karena gimana? Nggak ada jawaban. Ngikut aja. Ya sama. Oke. Okay. Atau many to many ya. Many to many itu maksudnya mahasiswa. Mahasiswa kan di satu universitas ataupun di satu Hmm. fakultas ada banyak gitu ya. Terus eh, mata kuliah juga ada banyak ya. Maksudnya satu mata kuliah itu bisa diambil oleh berapa student ataupun berapa mahasiswa dan juga sebaliknya. Mahasiswa juga bisa ngambil Hmm. berapa mata mata kuliah Kuliah. ya. Makanya di Oke. sini many to many. Tapi gimana cara ngerelasiin antara si mata kuliah dengan mahasiswa? Cukup dengan MPM dan Oke. juga kode mata kuliah. Kalau tadi misalnya dosen dengan kuliah, cukup direlasiin dengan kode jurusan dan juga kode dosen. Misalnya kayak ini sama ya, misalnya kayak dosen dengan jurusan, ngerelasinya cukup pakai kode dosen dan juga kode jurusan. Maksudnya ada satu field yang dijadikan sebagai trigger untuk menghubungin kedua entitas ataupun kedua tabel ini. Udah pusing belum? Belum ya? Masih Belum, aman kan? Pak. Nah ini contoh dari entitas many to many juga. Tadi kan misalnya contohnya mahasiswa dengan mata kuliah sama-sama banyak gitu, ataupun pelanggan dan juga barang gitu kan. Jadi barang ini diambil sama beberapa pelanggan ataupun pelanggan ini ngambil beberapa barang. Many to many ya. Jadi di sini yang dijadikan sebagai relasi cukup kode pelanggan dan juga kode barang. Gitu. Nah, terus nanti bicara teknisnya kita di praktikum aja ya. Jadi gimana cara ngerelasin kalau di sini kan gampang lah gitu. Eh, Maksudnya belum ada kendala ya. Sebenarnya secara teori gampang buat digambar gitu. Jadi sebelum kita ngebuat database kan ada perencanaan atau desainnya dulu gitu. Jadi misalnya kayak mahasiswa dengan kuliah, gampang nanti dari mahasiswa nanti ada atribut NPM, alamat mahasiswa dan juga nama mahasiswa. Tabel selanjutnya kita buat kuliah, kode kuliah dan juga nama mata kuliahnya. Di situ kita relasiin. Cara relasiin, oh iya, ada yang mau ditanya nggak? Paling kayak bentuknya ini Pak yang kan ada tadi ada yang Hmm. Oracle, terus Hmm. eh, ada yang kayak apa nih? Yang di bagian mengajar kayak jejer gini gitu. Yang mana tadi? Maksudnya takutnya bingungnya pas lagi kayak prosesnya gitu kan. Hmm. Eh, Dia masuknya tuh nanti ke bentuknya tuh kayak gimana gitu. Ada yang tanya, kenapa atribut kode dosen, alamat dosen sama nama dosen itu ada yang beda? Kenapa kode dosen di underline, sedangkan alamat dosen sama nama dosen nggak di underline? Coba saya tanya, sama Yudita ataupun sama si Lokia. Kenapa beda? Ya Karena mungkin saya, mengidentifikasi dosennya dari kode dulu Pak, terus baru Kak yang lain gitu. jadi
Kenapa kode dosen sama alamat dosen dan juga nama dosen itu beda? Karena di kode dosen ada yang namanya apa coba? Ada kode unik atau Unicode ataupun kalau bahasa database-nya ada primary key. Primary key adalah kode ataupun identitas yang hanya dimiliki untuk satu record aja. Jadi misalnya kayak yang minggu kemarin saya bilang, satu penduduk hanya punya satu NIK. Ya. Jadi misalnya kita nyari NIK itu bakal otomatis keluar namanya siapa, tinggal di mana, alamatnya apa, dan juga ini ya, dan juga lain-lain. Gitu. Kayak tadi ya, di sini contohnya. Misalnya saya nyari nama dosen gitu. Cari aja dari NIK-nya gitu. Nanti baru keluar alamatnya, namanya gitu. Ya, kenapa nggak keluar mata kuliah? Karena kan mata kuliah itu setiap semesternya beda-beda ya. Dia masuknya ke dalam many to many gitu. Jadi masuk ke dalam entitas lemah atau entitas yang bisa berdiri sendiri. Sedangkan kalau identitas dosen adalah termasuk ke dalam entitas kuat ataupun entitas yang bisa berdiri sendiri gitu. Dan juga kuliah ya itu bisa berdiri sendiri juga. Nah di merger pakai kode dosen dan juga kode jurusan. Jadi antara primary key yang ada di kode dosen masuk ke uh, kode jurusan di mata kuliah. Gitu. Nah nanti saya coba jelasin lagi ya gimana cara ngubungin antara primary key yang ada di dosen ke kode jurusan di mata kuliah pas praktikum aja. Oke, jadi jangan mikir terlalu jauh dulu ya. Jadi sedikit gambaran aja ya. Jadi yang dihubungkan adalah unique key-nya. Gitu. Terus kenapa ini beda sama alamat ya? Nama alamat sama kode beda karena yang tadi. Karena di kode itu ada primary key. Nah, setelah primary key ada namanya secondary key. Selanjutnya, cara ngebuat ERD yang pertama, identifikasi dulu atau tetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Ya, jadi misalnya kayak tadi contohnya bisa di mana? Misalnya penjualan yang bisa direlasiin apa? Barang dan juga pelanggan ataupun di kampus antara dosen dengan mata kuliah dan juga lain-lain ya. Makanya saya kemarin minta tolong kalian cari satu studi kasus yang bakal kalian jadikan sebagai proyek kalian nanti. Ya, misalnya di sistem informasi apa UMKM ya. Nah itu kan bisa dipakai di UMKM kan ada produk, ada pelanggan, gitu, ada stok, gitu. Nah yang kedua tentukan atribut key dari masing-masing himpunan si entitas ya. Kan kita udah buat entitas ya. Yang pertama tentukan entitasnya ada apa aja. Habis itu masuk ke atribut. Di dalam entitas itu ada atribut apa aja nanti. Nah, nomor 3, identifikasikan dan juga tetapkan seluruh himpunan relasi antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Gitu. Terus yang keempat, tentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasinya. Yang kelima adalah lengkapi himpunan entitas dan juga himpunan relasi dengan atribut deskriptif ataupun non-key. Gitu. Ya, jadi misalnya kayak tadi ya, yang masuk ke primary key apa? Nomor atau kode dosen. Nah, yang deskriptif, atribut deskriptif non-key tadi adalah si nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Gitu. Itu yang masuk dengan non-key tadi. Oke, ada juga yang namanya kamus data ataupun aplikasi khusus dari jenis kamus yang digunakan sebagai referensi dari kehidupan sehari-hari. Jadi diinisialkan ke dalam sebuah kamus data, yaitu menjelaskan desain logika sebagai basis yang diperlukan untuk menetapkan sistem yang akan dibuat. Jadi kamus data menjelaskan secara rinci atribut yang ada pada tabel secara logika. Nah, coba diperhatiin lagi dari ERD ini. Nah, dari diagram ERD atas, dapat kita ambil contoh entitas mahasiswa dengan atribut
NPM, nama mahasiswa, dan juga alamat mahasiswa yang akan kita buat kamus datanya. Nah, selanjutnya kita buat tabelnya dulu, ya. Atau kita gambarkan dulu tabelnya. Jadi misalnya di tabel mahasiswa ada nomor, nama file, tipenya, panjangnya, keterangannya. Nah, jadi maksudnya di sini nomor dari filenya. Filenya apa aja yang mau kita buat, ya. Setelah nomornya kita inisialkan. Di file itu apa nama filenya? Gitu. Misalnya yang pertama nama filenya adalah name. Yang kedua nama filenya adalah mahasiswa. Yang ketiga adalah alamat mahasiswa. Tipenya. Nah, tipe data kan ada banyak, ya. Ada integer, ada char, ada varchar, ada bulan gitu. Terus ada apa lagi? Dan banyak, ya. Jadi di sini kita pakai karakter aja. Panjangnya bebas di sini gitu. Jadi sesuaikan aja dengan panjang yang eh, apa namanya yang kalian butuhin aja. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Biasanya kalau untuk yang terlalu panjang kita pakai 50 ataupun 100 ataupun 200, ya. Terserah kalian. Ataupun ada yang unlimited biasanya. Jadi misalnya kalau ini biasanya misalnya kayak kenapa nggak pakai integer aja? Tergantung dari apa namanya? Tergantung dari karakter ataupun record apa yang mau kalian masukin di situ. Misalnya kayak S003 gitu kan, ataupun kalau kita masuk berdasarkan jurusan ya FI003. Nah, itu kan nggak bisa pakai integer karena integer adalah bentuknya 6 numerik, ya. Dan bisa masuk ke nomor induk mahasiswa. Jadi di sini bisa kalian variasikan berdasarkan kebutuhan kalian masing-masing gitu. Nah, nama mahasiswa, ya. Kenapa kita buat 50? Karena nggak mungkin kita buat 10 gitu. Soalnya mungkin ada beberapa nama mahasiswa yang cuma satu kata aja. Atau ada yang dari beberapa kata. Nah, hanya kita buat lebih panjang kalau bisa. Dan juga sama kayak nama mahasiswa tadi. Biasanya nama mahasiswa kita buat sama ataupun bisa lebih panjang dari si nama mahasiswa tadi. Nah, nanti outputnya bakal kayak gini. Kan kita tadi buat 3 entitas. Jadi kalau kita buat ke dalam tabel, bentuknya bakal kayak gini. Jadi yang perlu dibuat adalah NIM, nama mahasiswa, dan juga alamat mahasiswa. Nggak perlu lagi dibuat nomor kayak yang di atas. Ini untuk buat ini, ya, data di Excel dan juga lain-lain biasanya. Untuk sorting barang, biasa kayak ginian. Tapi kalau untuk database nggak usah dibuat. Itu. Walaupun bisa diisi secara otomatis, tapi kalau bisa jangan. Ya. Maksudnya itu kita buat atribut yang penting-penting aja. Nah, selanjutnya. Menurut si James Martin tadi, ya, misalnya kayak pemahaman dari di atas. Yang pertama adalah seorang mahasiswa dapat mempelajari banyak mata kuliah serius, tapi boleh juga tidak atau belum mempelajari mata kuliah satu pun. Itu pilihan, ya. Nah, setiap mata kuliah dapat diikuti oleh banyak mahasiswa, tapi bisa saja ada mata kuliah yang tidak ataupun belum pernah diikuti oleh satu pun mahasiswa. Kayak kalian, ya. Yang kalian sekarang baru semester 4, nggak mungkin kalian langsung ngambil atau melompat ke contoh, ya, ambil mata kuliah apa yang di atas lagi ada KP, ya, mungkin. Nah, itu kan kalian harus misalnya mau ngambil KP ataupun ngambil database 2, ada prasyaratnya, yaitu lengkapin dulu mata kuliah database 1, ataupun kalian harus penuhin misalnya mau KP harus penuhin 20 100 SKS baru bisa ngambil KP gitu. Nah, kayak yang saya bilang tadi, ya, misalnya kayak seorang dosen bisa mengajar banyak mata kuliah sekaligus, tapi bisa terjadi ada dosen yang tidak atau belum diperbolehkan mengajar satu mata kuliah pun. Dan juga setiap mata kuliah hanya boleh diajarkan oleh seorang dosen dan tidak boleh ada mata kuliah yang belum ditentukan siapa dosennya, ya. Atau kalau kita pakai notasi, ya, kalau tadi kan pakai
link aja gitu. Kalau notasi ada yang namanya one to many, many to one gitu ya. Jadi untuk desainnya atau linknya nggak cuma garis aja sebenarnya. Kalau garis oke lah, misalnya untuk dari atribut ke eh, entitas ya, kita pakai link biasa aja. Tapi kalau udah masuk ke dalam relasi, biasanya kita pakai notasi yang kayak gini. Tergantung dari ya, tergantung mana yang mau kita relasiin gitu. Nah, misalnya kayak dari link ke mahasiswa gitu. Yang pertama kita pakai yang ini gitu. Kita pakai yang ini gitu. Untuk relasiin dari yang banyak yang mana? Mahasiswa kan. Yang satu belajar gitu. Kenapa nggak langsung aja 3 ke 3? Karena kita nggak bisa langsung dari mahasiswa ke mata kuliah, harus ada apa namanya, harus ada diagram ataupun simbol simbol ataupun satu blok gitu, blok yang menggambarkan relasi antara kedua entitas. Makanya kita perlu dua notasi dari si one to many tadi ya. Dan juga selanjutnya yang lain juga sama, tergantung dari kebutuhan yang ataupun relasi yang kalian pakai, one to many zero to one gitu ya. Oke, selanjutnya, nah terkadang notasi untuk relasi yang bukan banyak ke banyak atau many to many ditiadakan dari diagram relasi gitu. Seperti relasi mengajar ditiadakan karena hanya mewakili relasi dengan derajat one one to many. Nah, berbagai aplikasi data yang mungkin dipakai gitu. Banyak ya, misalnya kayak ATM, e-mobile banking, tracking, sistem learning, terus reservasi tiket penerbangan, sistem perpustakaan, dan lain-lain banyak ya. Jadi hampir semua sistem yang kalian temui sehari-hari itu pakai database. Nah, keuntungannya yang pertama adalah independensi program ataupun data, meminimalkan redundansi ataupun pengulangan data, meningkatkan konsistensi, meningkatkan kemampuan berbagai data, meningkatkan produktivitas pengembangan aplikasi, meningkatkan pencapaian standarisasi, meningkatkan kualitas data, meningkatkan tanggapan dan kemudahan akses terhadap datanya, mengurangi pemeliharaan program gitu. Nah, model relasional yang pertama adalah salah satu model database yang terkenal dan adalah model relasional atau IRD gitu. Nah, data itu disusun dalam bentuk tabel dan antara dua tabel biasanya mempunyai hubungan ataupun relasi kayak yang tadi. Contohnya ya, sini tadi kan kalau dalam bentuk grafik ya. Nah, di sini misalnya dalam bentuk tabelnya. Jadi misalnya di sini ada dua tabel mahasiswa dan juga tabel mata kuliah. Nah, nanti di tabel nilainya cukup masukkan nomor mahasiswa dan juga kode mata kuliah kayak KRS yang kalian lihat kemarin. Kayak KRS yang kalian udah lihat kemarin. Kan cuman ada kode mata kuliah dan juga nomor mahasiswa ataupun ID mahasiswa gitu ya. Nanti baru ketahuan nilainya berapa, misalnya kayak Asandi dan juga pengantar basis data dapat nilainya berapa. Itu biasa kita pakai relasi aja. Dan juga contoh, nah kayak tadi ini kan cuman kodenya aja, nggak tahu nih misalnya nomor mahasiswa 55 nih siapa, kode mata kuliah ini mata kuliah apa nih gitu ya. Ini sebatas kode dan juga nilai. Secara sistem cukup bagus karena semakin sedikit filenya, semakin sedikit data yang ditarik ya. Nah, misalnya contoh informasi yang diperoleh, misalnya dari tadi ya. Jadi, yang diperoleh adalah kayak saya bilang tadi, nama mahasiswanya Pak Asadi. Asadi ngambil mata kuliah pengantar basis data dapat nilai A. Dan juga seterusnya ya. Tinggal kita sorting aja berdasarkan uh, tabel nilai tadi. Nah, istilahnya, jadi ini kemarin udah kita ini ya, udah kita sempat bahas ya. Jadi sebuah database dari sejumlah tabel. Tabel sering disebut juga sebagai relasi.
Dan juga setiap tabel menyimpan sekumpulan data ataupun baris. Gitu. Ini ya, misalnya kita kalau kita apa namanya ilustrasikan. Jadi dari database akademik ada mahasiswa, registrasi mata kuliah, dan juga nilai mata kuliah. Nah, di mata kuliah ada turunannya lagi, ataupun ada atributnya lagi. Atributnya apa? Atribut atau kolom di sini disebutnya, karena emang dalam bentuk kolom diturunin dalam data, apa, tabelnya. Jadi di atribut yang ada di mata kuliah adalah nomor mahasiswa, kode mata kuliah, dan juga nilai. Gitu. Oke, selanjutnya adalah key, yaitu gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data ataupun row dalam tabel secara unik. Dan juga key di dalam database berfungsi sebagai suatu cara untuk mengidentifikasikan dan menghubungkan satu tabel data dengan tabel yang lain. Ada juga yang namanya candidate key, yaitu atribut atau satu set minimal atribut yang hanya mengidentifikasikan secara unik untuk satu kejadian spesifik dari si entitas. Gitu. Jadi kandidat ini harus memenuhi syarat pertama, unique identifier. Yang kedua adalah non-redundant. Caranya gimana yang tadi? Kita pakai primary key. Gitu ya. Yaitu aturan yang berguna untuk memastikan bahwa setiap baris data pada tabel bersifat unik. Berbeda antara satu baris dengan baris yang lainnya. Maksudnya, jadi misalnya kalian udah masukin ID 1. Terus selanjutnya kita mau input lagi ya. Pernah nggak kalian masukin ya yang kayak tadi ID-nya, misalnya kalian udah masukin ID 01, terus kalian besok-besoknya ya mau input lagi yang namanya manusia pasti lupa ya, misalnya kalian based on Word ataupun Excel itu suka-suka kalian datanya nggak ada reference. Jadi misalnya kalian apa namanya kalau kalian mau buat database, kalau udah ada primary key-nya, kalian mau input nilai yang sama lagi itu nggak bakal bisa. Nanti kita coba bareng-bareng ya. Oke, ini coba saya install dulu biar lebih gampang. Ya. Oke, kita tunggu aja sampai selesai. Terus, nah ini biasanya yang ada di screenshot ini kalau salah di SQL Server atau ini SQL Server ataupun Access kalau nggak salah. Nah, yang selanjutnya ada namanya foreign key. Kalau tadi ada primary key, ada namanya foreign key. Foreign key adalah kolom atau field pada satu tabel yang berfungsi sebagai kunci tamu dari tabel lain. Foreign key tersebut adalah atau foreign key sendiri adalah sangat berguna bila kita bekerja dengan banyak tabel dan saling berelasi antara satu sama lain. Tuh. Jadi misalnya kayak apa namanya primary key yang ada di tabel spouse, nanti ada tabel employee, nanti primary key-nya ada di tabel spouse, sedangkan foreign key ada di tabel employee. Gitu. Nah, karakteristik kalau kita membuat relasi ya, yang pertama tidak ada baris yang kembar, urutan baris itu nggak penting gitu. Jadi bebas mau kayak saya bilang tadi kenapa nggak perlu dinomorin. Nomorin itu pertama untuk primary key penting ya. Tapi kalau untuk sorting data itu jarang dipakai karena kenapa? Yang tadi karena kita bisa sorting secara manual nanti. Terus setiap atribut memiliki nama yang unik, letak atributnya bebas. Terus setiap atribut memiliki nilai tunggal dan jenisnya sama untuk semua baris. Gitu. Misalnya kayak tadi ya, misalnya di sini urutannya apa? Customer, nama depan, nama
belakang. Nanti pas kita mau nampilin bisa di bolak-balik gitu. Caranya kayak gimana? Kayak tadi, select for name, surname, customer ID from apa? From tabel pelanggan gitu. Oke. Jadi contoh dari nggak ada baris yang kembar gitu ya. Jadi baris mempunyai identitas yang membuat dua buah baris tidak kembar. Identitas tersebut dinamakan sebagai primary key. Primary key itu biar yang kayak tadi saya bilang, biar entitas ataupun record dalam sebuah tabel itu nggak sama. Misalnya kayak nomor mahasiswa, ya. Nomor mahasiswa di sini 57, nanti di sini 57 lagi gitu. Ataupun 57 mata kuliah database 1, 57 database 1 lagi, yang satu nilainya A, yang satu lagi nilainya B. Nanti yang narik datanya kan bingung ya. Nah, biar nggak terjadi hal seperti ini, biasanya kita pakai primary key gitu. Jadi nggak ada yang namanya pengulangan ataupun redundansi ataupun data kembar dalam sebuah entitas ataupun dalam sebuah tabel. Nah, yang selanjutnya urutan atau pengertian urutan baris itu nggak penting gitu. Karena kenapa? Yang tadi ya, misalnya kayak di sini tabel pertama nomor 57 DB1 ada di baris keempat. Yang ke tabel kedua ya ada di urutan pertama, nggak penting. Yang penting itu adalah ke sini, deret yang ke kanannya ya, atau recordnya yang penting. Kalau yang ke sini nggak bakal kedetek gitu. Maksudnya nggak bakal, jarang ada orang yang mau sorting dari, atau jarang ada yang mau sorting ya di sini. Kecuali kalau kita mau ngambil ID-nya aja, itu yang penting. Tapi yang paling penting adalah yang data ini, data per baris ataupun data per recordnya. Gitu. Udah, oke, lanjut lagi. Nah, selanjutnya setiap atribut memiliki nama yang unik. Tuh. Misalnya contoh ya, yang pertama, nama atribut yang unik. Yang pertama, nomor siswa, tes 1, tes 2. Yang tidak unik adalah nomor siswa, tes, dan juga tes. Kan nggak kebaca ya, maksudnya apa namanya, nggak bakal ketahuan yang pertama ini tes yang mana. Anggap aja yang pertama UAS, anggap aja yang kedua adalah UTS gitu, bisa ke switch gitu. Karena kenapa riskannya, kayak UAS sama UTS kan bobot poinnya beda, UAS 40, UTS 20 gitu. Itu yang agak riskan. Dan juga untuk pembuatan tabelnya kalian nanti bisa coba sendiri ya. Biasanya kalau udah kalian buat atribut tes, nanti nggak bisa lagi kalian buat atribut yang sama. Biasanya yang sebelah kiri ini yang kita pakai. Terus letak atributnya bebas. Kayak tadi, nggak ada apa namanya, nggak ada patokan. Yang pertama harus yang ada primary key dulu, yang kedua baru keterangan. Bisa juga yang si atribut keterangan dulu, baru nanti primary key-nya belakangan. Oke. Nah, setiap atribut memiliki nilai tunggal. Nah, jadi yang sebelah kiri ini yang benar ya, sebelah kanan ini yang salah. Karena kenapa? Kalau kita submit data yang sama di dalam satu field, ya, itu nggak bakal bisa, gitu. Atau di dalam satu atribut yang ini nggak bisa ada dua nilai. Pertanyaan saya, tampil nggak di sini? Di layar kalian udah tampil atau belum? Udah Pak, udah tampil. Udah. Yang pertama, di mana primary key itu harusnya? Menurut kalian gitu. Nama bukan Pak? Nama primary key. Di KTP Pak. Oh, KTP. Yakin? Hah? Jadi primary key-nya di mana?
Di KTP ya. Kenapa di KTP? Halo. Saya mau nanya Hana dong. Dari tadi Hana nggak ada suara. Menurut Hana, kenapa namanya harus ada nama? Kenapa primary key-nya harus ada di nomor KTP? Kalau nomor KTP bukannya itu ya Pak, kode unik itu ya maksudnya ya? Jadi, menurut kamu benar nggak primary key ada di nomor KTP? Kalau menurut saya enggak Pak. Nggak. Enggak. Menurut Hana di mana? Ini tapi nama deh, nama. Di nama. Kalau jadi tadi, nomor KTP ya? Salah Pak, ada di nama. Kok di nama? Lupa. Kok di Iya nama? kan primary key kan Primary key tadi apa? Oh, enggak. Primary key itu Coba cari dulu. nomor kakak. Kalau di nama itu deskriptif. Primary key, coba cari dulu pengertian dari primary key. Kan tadi udah saya sebutin ya. Contoh ya, saya buka aja di data Forlab ya. Kita cari nama pangkalan data. Nah, pangkalan data ya, ini nasional. Kita cari nama siapa? Yudita. Anggra ini udah dilaporin belum ya? Gak ada. Itu nama saya aja. Ya. Ada berapa nama Dian Nugraha di sini? Ada 4. Mana yang benar-benar saya di sini? Kelihatan nggak? Yang asli saya gitu. Yang ini. yang sistem informasi. Kenapa datanya double? Karena tadi perpindahan dari jurusan TI ke sistem informasi. Jadi data yang lama belum dihapus gitu. Ini ada juga nih namanya Dian Nugraha, tapi di Universitas Indah Praspa PGRI. Gitu. Jadi yang unik di sini yang mana? Kalian kan bisa sama ya. Kalian nggak bisa define nih, mana dosen saya di mana sih gitu ya. Oh, ITKJ. Ini saya juga sebenarnya. Tapi yang ini satu kan bukan saya. Gitu. Paham kan? Ya. Jadi yang dimaksud dengan primary key adalah ID yang menandakan kalau itu adalah orang yang kita maksud gitu. Jadi unik. Unik itu maksudnya nggak ada orang lain yang punya kecuali saya. Kenapa nggak kakak? Kakak kan beda-beda juga, Pak. Coba lihat di kakak kamu. Di kakak kamu ada siapa? Ada bapak, ada ibu. Oh iya, satu keluarga Pak. Double kan? Nah, gitu. Kayak nama, kenapa nggak di nama? Kayak tadi nama. Contohnya ya, namanya sama, Dian Nugraha. Tapi di kampus lain. Padahal saya nggak pernah ke sana ataupun nggak pernah ngajar di sana gitu kan. Nah, makanya kenapa primary key ada di nomor KTP atau di NIDN ataupun di mana gitu. Jadi cari kode yang uniknya. Oke, paham ya sampai sini? Jangan salah lagi. Paham Pak. Bingung karena ada kakaknya jadinya ini antara KTP atau si kakak itu tadi gitu. Karena saya bilang nomor ya. Yang unik itu nomor itu. Tapi kan ada 2, nomor kakak sama nomor KTP. Oke, selanjutnya. Yang mana nomor primary key-nya? Kode departemen atau nama departemen? Kan di sini nama departemen juga beda-beda. Kode departemen juga beda. Kode departemen Pak. Kode departemen. Hana gimana?
Setuju di kode atau di nama departemen? Sama deh kode juga Pak. Yaudah ikut yang rame aja. Jadi ya di kode departemen, karena kenapa yang tadi ya, kayak yang di awal tadi, mana yang pas ngebahas nilai tadi ya. Jadi cuman cukup di kodenya aja gitu. Oke, lanjut. Di sini di mana harus yang primary key? Primary key di sini harusnya di mana? Nomor faktur, kode item, atau jumlah? Kode item, Pak. Kode item. Oke. Kan. Ayo. Udah nyerah belum? Tadi dulu, Pak. Atau nomor faktur ya? Nah, Kan dia input nomor faktur, terus di sini aja aduh. udah ketandung kan? Awalnya doang gampang. Oh, tinggal primary key, tinggal tambah Karena relasi. kan tadi di awal dibilangnya kode gitu. Ini udah kode semua nih gitu kan. Nah, nomor semua nih gitu ya. Iya gitu. 1, 2, 4. Ya. Jadi primary key-nya ada di nomor faktur ya. Di nomor faktur karena kode itu masuk ke dalam database produk gitu. Jadi yang unik di sini adalah si nomor fakturnya gitu. Terus lanjut ya, sampai di sini udah tahu kan? Udah paham, kita lanjut lagi ke ini saya anggap udah paham ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum. Iya. Oke, misalnya kalian udah download ya, nggak tahu nih gimana cara memakainya. Nah, ini ya, kelihatan nggak jendela kalian? Exam Iya, ya. control panel versi 3.2.4. Tapi saya nggak ada yang apa tanda silangnya tahu, Pak. Nggak bisa buat di checklist juga gitu. Caranya gimana? Iya. Oh, service cannot be running while the service is running. Cukup di running aja sebenarnya. Nah, service cannot be. Udah saya running. Udah ya, udah running. Heeh. Terus cara pakainya gimana? Bentar ya, saya coba. Udah lama saya nggak pakai ini juga. Kayaknya di kurang apa garis miring penutup, Pak. Kan lokal hal. Bisa Nah, oke. ya. Kalau nggak bisa, kalau kalian lagi connect ke internet, pakai https://localhost/php/admin. Ini menandakan Oke. data kita sudah masuk. Gitu. Ini cara gampangnya. Ya. Oh, udah ada semua kan? DynoDB ini segala macam. Terus sebelum kalian jalanin atau running yang tadi, kalian coba cari tahu fungsi dari modul ini apa aja. Ada Apache, ada MySQL, ada FileZilla, Mercury, ada Tomcat. Nah, jadi Apache adalah modul untuk menghubungin antara database kalian dengan PHP. Jadi nanti pas kalian membuat, misalnya pelajaran Bu Nora ya, biar website kalian terhubung ke database, kalian pakai DB Connect. Nah, biar DB Connect-nya jalan, kalian jalanin si Apache-nya. Paham? Tapi kalau kalian cuma buat ngolah database, cukup jalanin MySQL gitu. Atau kalau kita pakai Command Prompt, kalau di sini kan gampang ya. MySQL tinggal buat database, create new, namanya apa aja ya, database-nya, habis itu create, udah selesai. Paham ya? Setelah itu DB apa? Kuliah 1. Nah, kalau bisa jangan pakai spasi. Kuliah 1, create.
Udah selesai dapat kuliah. Ada kan di sini kuliah 1, tapi nggak ada tabelnya. Create table gitu. Namanya apa? Mahasiswa. Udah. Jumlah kolomnya berapa, baru kita tentuin atributnya apa. Yang pertama name. Oke, integer aja. Habis itu nama, alamat, di situ jenis kelamin, ya. Nama pakai varchar boleh, pakai char juga boleh. Ada char nggak di sini? Kalau alamat biasanya kita pakai varchar. Jika itu biasanya kita pakai apa? Char aja cukup, ya. Atau kalian mau pakai boolean. Boolean ini maksudnya pilihannya cuma 2, 0, 1 ataupun A atau B gitu. Nah, setelah boolean biasanya kita kasih values gitu, atau langsung pakai cara aja biar gampang. Oke. Terus save. Oke. Oh, lengthnya berapa? 5. Namanya 25 lah. Alamat 100. Jenis kelamin laki-laki perempuan biasanya berapa? Coba lagi 15 ya. Oke. Save. Ya, selesai. Jadi satu tabel. Nah, cara ngeliatnya ini kan sudah ya. Ini belum bisa dilihat karena kita baru ngelihat si atributnya aja. Gitu. Itu cara ngisinya gimana? Cara ngisinya pakai insert gitu. Name-nya berapa? 001 gitu. Namanya siapa? Yudita. Alamatnya di Jalan, anggap aja ya. Jenis kelaminnya boleh P, boleh perempuan gitu. Oke, habis itu lebih gampang ya. Habis itu kita simpan mana? Go. Udah selesai. Jadi kodenya nanti otomatis insert into mahasiswa. Urutannya apa aja? Name, nama, alamat, jenis kelamin. Jadi di values-nya kita sesuaikan dengan urutan ini. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, bilang ya. Ya. Jadi sesuaikan urutannya. Jadi name sama name. Misalnya name duluan, tulis name-nya duluan. Habis itu nama, baru masuk ke nama. Boleh nggak urutannya kita ganti? Saya mau alamat dulu, baru name. Bisa. Tapi yang di sini pastikan sama. Ya, urutan antara di value sama di inisialinnya. Oke, paham. Selanjutnya, cara lain untuk submit ini. Biar kayak programmer gitu ya. Padahal itu lebih sulit sebenarnya. Masuk ke comment prompt. Comment prompt, masuk ke administrator aja. Jadi yang pertama kalian keluar dulu dari sini atau langsung juga bisa sih. Jadi langsung direct ke alamat yang kalian mau. Tapi di sini saya mau kasih lihat dulu di mana folder yang harus kalian masukin. Tadi kan udah kalian install. Kalau secara default bakal ada di C exam ya. Nah, di sini biar lebih gampang kita cari dulu atau kita tampilin dulu. Kita mau masuk mana ya? Karena ada folder exam ya. CD exam. Oke, masuk ke folder exam. Ya. Habis itu di folder exam ada apa aja? Ada, kita lihat lagi ya. Ada yang namanya apa nih? Banyak banget ya. Ada Anonymous, ada Apache, ada Htdoc, ada Htdoc biasanya kalau kita install ini ya, install web ya. Kita coba masuk ke MySQL. Sudah MySQL, dir lagi. Nah di dir ada apa lagi? Kita masuk ke bin ya. Dan cd bin. Bentar. Nah dari bin kita masuk ke, nah baru masuk ya, kembali aja atau nah, kalau keluar dari database. Kalau cara masuk ke database ya tadi MySQL
strip dulu baru U terus root ya. Nah, baru masuk ke database. Show databases. Kan kelihatan semua database apa aja yang udah ada di sini gitu. Nah, terus lihat lagi. Use kuliah. Jadi kita masuk ke database kuliah. Kan Maria Dewi tadi masuk ke none. Maksudnya belum ada database yang kita masukin. Atau kalau kita masuk ke folder ya, kita belum masuk ke folder si kuliah 1. Nah, untuk ngelihat ada tabel apa aja di kuliah 1 tadi, kita pakai show tables kalau nggak salah. Oh, benar. Ya. Terus buat lihatnya JSC MHS titik koma enter. Udah. Gampang kan? Ya. Saya ulang lagi ya. Ctrl C. Ya. cd/, bentar. Berarti kalau misalkan nggak buat yang tadi di Chrome langsung di Command Prompt bisa, Pak? Bisa. Jadi fungsinya sama aja sebenarnya. Cuman yang satu based on UI, satu lagi pakai command prompt. Udah gitu. Jadi ini biar kalian tahu aja, oh ternyata cara ngebuat database kayak gini, nggak sekedar klik terus masukin mau integer mau apa gitu ya.